Shalom, salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama kami, Komisi Pelayanan Perempuan Resort GKI Tamiang Layang, dalam ibadah rutin Kapiper Resort GKI Tamiang Layang untuk bulan September tahun 2021. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan kita Yesus Kristus, karena atas penyertaan dan pemeliharaannya kita berkesempatan kembali untuk beribadah walaupun dilaksanakan secara virtual akibat kondisi pandemi yang tidak memungkinkan kita untuk berkumpul. Pada kesempatan kali ini, ibadah akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Eladia dan didukung oleh Estiper Jemaat GKI Mangkaram. Dan pada kesempatannya nanti akan dipersembahkan puji-pujian oleh Estiper Jemaat GKI Tamiang Layang lingkungan Betania. Dan untuk persembahan akan dipimpin oleh Ibu Nini Hayati selaku Sekretaris Kapiper Resort GKI Tamiang Layang. Mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah, kita bersama-sama bernyanyi himne Kapiper yang dipimpin oleh Estiper Jemaat GKI Ebaraya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mentahbiskan ibadah kita hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Yang luhur
Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada hari ini atas nafas kehidupan, Allah percayakan bahkan segala kekuatan buat kami senantiasa. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati kebaktian, kapibar, dan awal hingga berakhirnya nanti. Allah Bapa yang di surga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati. Kami menyadari betapa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, layakkanlah kami biar kami bisa menjalankan tugas pelayanan seperti yang Kapibar pada hari ini. Sebentar lagi kami mau membaca kepada firman Tuhan. Kiranya Engkau menyertai memberkati bibir mulut lidah kami, apa yang kami baca nanti dapat berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari Matius pasal 18 ayat 6 sampai yang ke-9 dengan perikop siapa yang menyesatkan orang. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang-orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Amin. Ibu-ibu, seiman sepengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, senang sekali bahwa hari ini kita bertemu di dalam ibadah Kapibar Resort GKE Tamiang Layang. Mari sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal yang kelima ayat yang pertama. Roma pasal yang kelima ayat yang pertama yang nanti kita akan dengarkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, berikan kami hati, telinga, seorang murid yang hanya mau mendengar Engkau guru sejati. Bersabdalah bagi kami, sebab kami siap mendengarnya. Hamba-Mu manusia terbatas ini kuasai dengan Roh-Mu, agar bisa menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami memohon pertolongan-Mu. Amin. Ibu-ibu yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Roma pasal 5 ayat yang pertama mengatakan, sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Ibu-ibu yang dikasihi, tentu kita semua ingin merasakan hidup damai. Ingin merasakan bagaimana di dalam damai sejahtera Allah, kita hidup dalam rasa aman, rasa tenang, tidak ada kekacauan, tidak ada kegelisahan yang membuat kita tidak lagi mampu berpikir, tidak lagi mampu berbuat. Dan secara khusus sebagai ibu, yang tentunya dalam keseharian kita ada banyak hal yang harus kita lakukan, kerjakan. Nah ibu-ibu, sejak pertama kali menciptakan manusia, Tuhan sudah mengaruniakan damai sejahtera dalam hidup kita. Tuhan tidak mau bahwa kita mengalami kekacauan dan hal-hal yang membuat kita tidak fokus menjalani hidup ini. Tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi sayangnya, ada banyak manusia-manusia ciptaan Allah sama sekali tidak bisa merasakan damai sejahtera itu.
sama sekali belum menikmatinya. Kegalauan, kegelisahan, kegundahan yang luar biasa. Hingga dari hari ke hari hidupnya hanya dilingkupi dengan hal-hal yang demikian. Nah, hari ini kita diperdengarkan dengan kebenaran firman Tuhan supaya kita bisa terus merasakan damai sejahteranya Allah. Supaya sebagai ibu-ibu yang tugas kita bukan hanya satu, tapi kita bisa melakukannya dengan fokus, dengan hati yang bersukacita, dengan hati yang taat, tidak dengan bersungut-sungut, tidak dengan menggerutu. Mari kita lihat bagaimana kita bisa merasakan terus-menerus damai sejahtera Allah itu memerintah dalam hati kita dan melingkupi seluruh kehidupan kita. Yang pertama, jadilah pribadi yang selalu bersyukur. Jangan jalani hari dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi, hanya diisi dengan keluhan, hanya diisi dengan menggerutu terus-menerus. Kenapa hidup saya tidak seperti orang lain? Kenapa nasib saya seperti ini? Kenapa pasangan saya seperti ini, tidak seperti pasangan orang lain? Kenapa anak-anak saya tidak secerdas dan sepintar orang lain? Kenapa uang saya hanya segini? Kenapa saya tidak memiliki harta kekayaan seperti tetangga saya, seperti orang-orang yang ada di sekitar saya? Intinya dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita merasa bahwa kita selalu kurang, bahwa kita tidak seperti orang lain. Nah, ibu-ibu yang dikasihi, jangan suka membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Rezeki kita tidak sama dengan rezekinya orang lain. Nikmati dan syukuri apa yang kita rasakan hari ini. Apa yang kita nikmati? Nikmati bahwa pagi hari kita bisa bangun dengan sehat. Nikmati bahwa kita memiliki pasangan yang sama-sama saling memahami dan saling mengerti. Nikmati bahwa kita sudah dianugerahkan anak-anak. Nikmati bahwa kita bisa makan dari pagi sampai sore. Nikmati ada banyak usaha dan pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kita supaya kita bisa menikmatinya. Nikmati sekecil apapun berkat yang kita terima setiap hari. Nikmati dengan penuh syukur. Kata bijak mengatakan, jangan tunggu berbahagia baru bersyukur. Tapi bersyukurlah, maka kita berbahagia. Sekali lagi, jangan pernah membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Ketika kita mulai membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain, maka kita merasakan bahwa kita kekurangan. Dan itu akan membuat kita tidak mampu bersyukur. Jadi bagian yang pertama, supaya kita selalu boleh merasakan damai sejahteranya Allah. Jadilah pribadi yang selalu bersyukur. Yang kedua, perkecil ketakutan dan kekhawatiran yang tidak beralasan dalam hidup. Saya sangat paham sekali ibu-ibu. Kita sebagai perempuan, sebagai ibu-ibu seringkali memikirkan bagaimana nanti anak-anak saya, bagaimana nanti rumah tangga saya, bagaimana nanti keuangan saya bisa mengaturnya atau tidak, supaya bisa mencukupi setiap kebutuhan hidup saya bersama dengan pasangan dan anak-anak. Firman Tuhan mengatakan di Matius pasal 6 ayat yang ke-27, Matius pasal 6 ayat 27 saya bacakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Berserah diri kepada Allah yang menjamin masa depan, dan sambil kita melaksanakan bagian kita, itu adalah hal yang penting. Jadi kita mau menyerahkan apapun yang kita lakukan dan kerjakan, tapi kita seraya melakukan apa yang menjadi bagian kita dan tanggung jawab kita. Saya percaya betul, Allah yang kita sembah tidak mungkin membiarkan kita menjadi orang-orang yang tidak memiliki sesuatu, sehingga kita tidak bisa berbangga, sehingga kita tidak bisa bersuka cita atas hidup ini. Yeremia pasal 29 ayat 11 mengatakan bagi kita, saya bacakan Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalau demikian yang terjadi, kenapa kita memiliki kekhawatiran yang begitu berlebihan? Kenapa kita memiliki ketakutan yang begitu berlebihan? Kita percaya betul ketika Allah sudah memberikan nafas hidup bagi Bapak, Ibu, dan saya hadir ke dunia ini.
Ia sudah menyediakan apa yang terbaik. Jadi sekali lagi, berserah sepenuhnya kepada Allah sambil kita melaksanakan, mengerjakan, dan melakukan apa yang menjadi bagian kita. Itu yang membuat kita terus bisa merasakan damai sejahtera. Yang ketiga, bagaimana supaya kita terus bisa merasakan damai sejahteranya Allah? Akan terus melingkupi kehidupan kita, miliki hati yang selalu setia kepada Tuhan. Miliki hati yang selalu setia kepada Tuhan. Yakobus 1 ayat 8 mengatakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi situasi dan kondisi apapun yang melanda kehidupan kita secara khusus kaum perempuan, tidak akan pernah bisa mengubah haluan iman kita. Tidak akan pernah bisa mengubah pendirian kita. Kita tetap menjadi pelopor iman dalam kehidupan rumah tangga. Kita tetap menjadi saluran damai sejahtera dalam kehidupan rumah tangga apapun bentuknya. Ibu-ibu bisa bayangkan, kalau seorang ibu sudah tidak setia kepada Tuhan, seorang ibu sudah memiliki hati yang mendua, apa yang terjadi dengan suami kita? Apa yang terjadi dengan anak-anak kita? Jadi miliki hati yang tidak tergoyahkan kepada Tuhan. Kesetiaan harus merekat di dalam diri kita. Dan kita percaya betul keturunan-keturunan kita nanti akan juga menjadi keturunan-keturunan yang berbahagia. Hal yang harus kita ingat adalah kerajaan sorga milik orang yang setia. Atau dengan kata lain, kerajaan sorga akan ditempati orang-orang yang setia dari awal sampai akhir. Setia dalam hal apa? Setia dalam iman. Setia mengerjakan tugas dan tanggung jawab. Setia dalam perannya masing-masing. Setia untuk melaksanakan apa saja yang telah dipercayakan oleh Tuhan sepanjang kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jangan mau damai sejahtera Allah tidak ada di dalam kita. Kita mau bahwa damai sejahtera Allah itu akan terus menetap di dalam diri kita. Jadi, miliki hati yang terus bersyukur. Miliki hati yang tidak pernah mendua. Miliki hati yang tidak ragu dan bimbang akan kasih dan karunia Tuhan. Sehingga kalaupun ada kekhawatiran dan ketakutan dalam diri kita, tapi itu tidak akan pernah bisa melebihi iman dan pengharapan kita semua. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan langkah kaki kita, menjadi dasar pengharapan kita untuk tetap hidup dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Tuhan. Terlebih-lebih kita sebagai kaum perempuan, sebagai ibu, yang dalam keseharian kita ada banyak hal yang kita pikirkan, rencanakan, rencangkan untuk kehidupan rumah tangga pun anak-anak terkasih kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa, kita naikkan syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa pengasih dan penyayang, terima kasih Tuhan, tidak sekalipun dan tidak sedetik pun Engkau membiarkan kami berjuang sendiri. Kami Engkau perhatikan, kami Engkau jaga pelihara dengan kasih yang maha sempurna. Ajarkan kami terus-menerus hidup dalam kesetiaan kepada Engkau ya Tuhan, dalam ketaatan dan kepatuhan. Terus bisa mensyukuri apapun yang kami terima sepanjang hidup ini. Bersyukur untuk pasangan hidup yang Tuhan telah anugerahkan. Bersyukur untuk anak-anak yang Tuhan karuniakan. Bersyukur bahwa setiap hari kami bisa menikmati berkat demi berkat yang bersumber daripadamu. Dan yang lebih utama lagi bersyukur karena kami memiliki Allah yang selalu ada untuk kami, mengampuni kami, menyelamatkan kami, sehingga kami menjadi ahli waris kerajaan surga. Terima kasih untuk firman Tuhan yang maha baik. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kaum perempuan secara khusus yang ada di resort GKE Tamyang Layang ini. Perlengkapi kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu agar beroleh hati yang bijaksana. Bijaksana melakukan apapun dalam tugas dan tanggung jawab kami yang telah Engkau berikan. Bijaksana mengelola keuangan. Bijaksana mendidik dan mengajar anak-anak. Bijaksana dalam setiap situasi dan kondisi. Bijaksana untuk terus memahami dan mengerti pasangan hidup kami. Bijaksana dalam pergaulan, bahkan dalam apapun situasi, kondisi, kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di tengah-tengah dunia ini. Kuasa Roh Kudus Tuhan bekerja, menjadikan kami menjadi saksi-Mu yang hidup. Walau ada banyak hal yang kami lakukan dan kerjakan sebagai ibu, sebagai istri,
Namun kami percaya ketika kekuatan dan kemampuan kesanggupan yang bersumber daripada Tuhan ada di dalam hidup kami, maka kami bisa melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan sebaik-baiknya. Pengurus Kepeper yang ada di Tamiang Layang, kaum perempuan yang hebat yang Tuhan telah berikan mandat dan kepercayaan untuk bisa bersama-sama dengan SPPer Seresot Tamiang Layang ini. Tuhan pakai mereka dengan luar biasa. Mampukan mereka menjalankan tugas tanggung jawab mulia ini dengan sepenuh hati, ketulusan dan keikhlasan, sukacita dan kebahagiaan. Kami percaya ya Tuhan, apapun yang mereka lakukan dan kerjakan tidak akan berakhir sia-sia. Engkau beserta. Diberkati rencana harapan hidup mereka, diberkati rumah tangga mereka masing-masing, diberkati usaha pekerjaan mereka selanjutnya, diberkati setiap program kerja yang akan dilakukan oleh KPP Resut, sehingga setiap program itu akan mendatangkan pujian, kemuliaan, dan keagungan bagi nama Tuhan, mendatangkan pertumbuhan kemajuan dalam persekutuan di SPPer Seresot Tamiang Layang ini. Terima kasih ya Allah, ini doa dan permohonan kami, jadilah kehendak-Mu atas setiap hidup kami. Sama-sama kami akhiri syafaat ini dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan atas kasih-Nya, bahkan ketika saat kita diberikan kesempatan untuk ibadah dan menyampaikan seru doa serta ucapan syukur ke hadapan-Nya, kita percaya penyertaan Tuhan sepanjang hari ini menjadi berkat dan pengharapan. Sebagai rasa ucapan syukur dan respon terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, mari kita memberi persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Nas pengantar persembahan diambil dari Mazmur pasal 5 dan 4 dan Mazmur pasal 96 ayat 8. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengantar persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sebelum persembahan kita dikumpulkan, mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Allah yang baik, Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Engkau cukupkan segenap kehidupan kami melalui pekerjaan kami tiap-tiap hari, sehingga kita boleh bersama-sama menaikkan ucapan syukur dan pujian kita saat ini ya Tuhan, dengan ucapan syukur dan kesungguhan hati atas berkat Tuhan dalam bentuk apapun. Kami percaya menjadi berkat bagi semua orang yang memuliakan Tuhan seluruh aktivitas kehidupan kami semua. Kami persembahkan persembahan syukur kami sebagai wujud atas berkat yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, pakailah hidup kami menjadi persembahan yang hidup dan berkenan kepadamu. Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan syukur. Persembahan syukur dikumpulkan melalui bendahara yang ada di lingkungan maupun SPPer di jemaat masing-masing.
Sementara persembahan syukur dikumpulkan, kita menyanyi Tumet Leut Maanyan nomor 12. Uras Madia Pangamianu, bait 1 dan 2. Madian pangamianu natari megu hampe andrau yeda lewu reanku nasalindungu tari mekasis mahanyu Tuhanku Tuhan karuna ahilelunu puang dukunganyu kahalainku ateku sini mawi tubuju awan sanyari ahengku. Riu mateku karir puhutmu tiap tungkauku cari tumet leu hanguang hanan hawinu ningau tari mekasis mahanyu Tuhanku Tuhan karuna ahilelunu puang dukunganyu kahalainku ateku sini mawi tubujun awan sanyari ahengku. Mari sama-sama kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai hidup saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, saya mewakili pengurus Komisi Pelayanan Perempuan Resort GKE Tamiang Layang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita dalam ibadah kali ini, terkhusus kepada Ibu Pendeta Eladia dan seluruh petugas serta pengisi acara. Juga terima kasih atas dukungan berbagai pihak hingga ibadah virtual ini dapat terlaksana dengan baik. Selanjutnya kami mengajak ibu-ibu sekalian untuk ikut serta dalam acara senam bersama yang dipandu oleh ibu-ibu dari SPIPER Jemaat GKE Mangkarap. Kemudian di akhir video kami akan menayangkan kegiatan kunjungan kasih kepada ibu-ibu sesepuh SPIPER GKE Mangkarap, dan pada kesempatan ini kami pengurus KPIPER mengucapkan terima kasih
kepada Ibu Pendeta Rusniati dan pengurus SPIPER Jemaat GKI Mangkarap yang mendampingi kami pada kegiatan tersebut. Demikianlah seluruh rangkaian acara dan kegiatan Komisi Pelayanan Perempuan Resort GKI Tamiang Layang untuk bulan September tahun 2021. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dan menyertai kita menghadapi pandemi ini. Tetap sehat, tetap semangat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.